Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semuanya sehat. Oke, hari ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah pedagogi. Berbicara tentang mata kuliah pedagogi, ini sebetulnya materi dasar atau materi fundamental yang harus kalian kuasai. Karena nanti kalian ketika lulus itu akan menjadi seorang guru. Jadi kalian itu sekarang sebagai calon guru. Berbicara tentang menjadi seorang guru kan ini berbicara tentang bagaimana cara kita memperlakukan anak didik dengan layak sesuai dengan usia perkembangannya. Sehingga dengan cara kita mempelajari pedagogi ini akan memberikan wawasan kepada kita bagaimana cara menghadapi berbagai macam karakteristik anak didik yang akan kita hadapi nanti. Makanya materi ini cukup fundamental yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon guru. Oke, yang belum dinyalakan videonya, dinyalakan biar ketahuan hadir atau tidaknya. Oke, thank you. Oke. Bukunya apa sih yang dipakai untuk mata kuliah ini? Buku dari mata kuliahnya yang bawa pegang ya, ini yang bawa pegang. Yang bawa pegang ini mata kuliahnya, bukunya pedagogi dengan penulisnya Dr. Andes Uyuh Sadullah. Dr. Andes Uyuh Sadullah. Ini yang bawa pakai. Baiknya kalian pun punya bukunya ya, biar nanti kalian bisa membaca secara menyeluruh. Karena mungkin bisa jadi ketika Bapak menjelaskan sudah semuanya konsep disampaikan gitu loh. Kemudian bukan aturan sih. Untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini kita totalnya ada 12 pertemuan tatap mukanya. Ditambahkan dengan UTS UAS berarti ada 14 pertemuan. Biasanya sebetulnya harusnya ada 16 pertemuan. Tapi karena terpepet mungkin dengan bulan Ramadan, jadi dipersingkatlah menjadi 12 pertemuan. 6 pertemuan sebelum UTS, 6 pertemuan sebelum UAS. Gitu ya. Nah, sistemnya tidak jauh berbeda dengan filsafat. Bapak akan membagi menjadi 2 paruhan. Paruhan pertama berarti paruhan sebelum UTS. Sebanyak 6 pertemuan, Bapak akan menjelaskan materi yang ada di buku yang tadi Bapak tunjukkan. Buku pedagogi karya Uyuh Sadullah. Mudah-mudahan selama 6 pertemuan itu bisa tersampaikan semua. Nah, kalaupun tidak tersampaikan, makanya kata Bapak juga tadi, baiknya kalian punya buku pegangan sebagai tambahan bacaan bagi kalian. Karena ini penting sebetulnya kepake buku ini. Misalkan jadi nanti ketika kalian menjadi seorang guru, menghadapi masalah siswa seperti apa, wah kira-kira teorinya seperti apa nih teorinya nih. Buka lagi bukunya, solusinya seperti apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian menjadi seorang guru itu, guru yang sifatnya nyebelin bagi anak didiknya. Sudah matematika itu menakutkan, misalkan ini mah, ditambah dengan guru menakutkan juga. Ya kalau kayak gitu gimana siswa mau suka gitu terhadap matematika tuh. Kalau pembawaan kitanya sendiri tidak nyaman di mata anak didik kita. Jadi paruhan pertama sebelum UTS, Bapak akan menjelaskan konsep. Nah, paruhan kedua setelah UTS, kalian akan presentasi. Presentasi apa sih? Presentasi masalah dari yang Bapak sajikan. Jadi nanti Bapak akan bagikan kotak-kotak. Dalam kotak tersebut ada pernyataan, baik bisa itu dalam bentuk masalah,
pernyataannya tuh bisa juga dalam bentuk misalkan konsep materi, sambil contoh misalkan situasi pergaulan akan terjadi jika ada komponennya itu anak yang belum dewasa dengan orang yang sudah dewasa, misalkan seperti itu. Nah, tugas kalian di paruhan kedua itu bukan menjelaskan tentang konsep lagi, bukan menjelaskan tentang materi lagi, tetapi mengaplikasikannya. Jadi, misalkan konsep yang tadi, benar nggak sih kalau situasi pergaulan itu harus ada orang dewasa dengan orang yang belum dewasa? Berarti aplikasinya seperti apa? Misalkan di dunia persekolahan, aplikasinya seperti apa? Kan kayak gitu. Jadi yang Bapak butuhkan di paruhan kedua itu adalah aplikasi dari teori yang sudah Bapak jelaskan di paruhan pertama. Gitu ya. Jadi jangan diulangi lagi nanti di paruhan kedua itu kalian menjelaskan lagi tentang konsep. Jadi langsung saja aplikasinya kira-kiranya seperti apa. Gitu ya. Untuk anggota sebetulnya tidak terlalu banyak, 2 orang saja. Jadi bisa jadi satu kelompok dengan anggota 2 orang, bisa jadi Bapak kasih sebanyak 2 kotak, misalkan kayak gitu. Jadi nanti 2 masalah yang harus kalian cari solusinya, atau 2 masalah yang harus kalian cari aplikasinya seperti apa dalam kehidupan persekolahan, ataupun mungkin di lingkungan keluarga. Ingat, berbicara tentang pendidikan, ini pedagogik ya, berbicara tentang pedagogik tidak hanya berbicara tentang di dunia persekolahan. Jadi meskipun nih kalian nih ketika nanti lulus karena punya suami kaya, misalkan bagi ibu-ibunya, ya buat apa kerja lagi tuh, suami saya udah kaya, misalkan ini. Tapi kan tetap kalian dalam hal mengasuh anak kalian tetap harus memperhatikan konsep pedagogi. Biar apa? Biar tidak terjadi salah asuh. Kalau di dunia pendidikan, biar tidak terjadi salah didik. Kan gitu sebetulnya. Berbahaya ketika ada seorang guru atau orang tua yang salah mendidik anaknya atau salah mendidik anak didiknya. Dampaknya bisa fatal kalau misalkan tidak memperhatikan pedagogik dari anak itu sendiri. Makanya kenapa ini dimunculkan sih di kurikulum KKNI khususnya mahasiswa tingkat 1? Nah, ini sebetulnya sebagai dasar kalian nanti sebagai calon guru biar tahu bagaimana cara mengenali anak didiknya. Di samping itu juga biar tahu cara kalian mengenali diri kalian sendiri. Sebetulnya karakteristik saya seperti apa, kemudian gaya belajar saya seperti apa, itu pun sebagai bahan introspeksi bagi kalian, baik sekarang ataupun nanti di kemudian hari sebagai guru nanti. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita tidak harus perkenalan lagi, karena kan sebetulnya di filsafat juga kita sudah kenalan ya. Jadi saya akan langsung menjelaskan tentang materi. Aduh, si Bapak mau langsung materi pertemuan pertama. Ya nggak apa-apa lah, kita nikmati saja ya. Jadi pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep dasar pedagogi. Berbicara tentang pedagogi, kita harus tahu dulu sebetulnya pedagogi sendiri itu apa sih, kan gitu ya. Kita share. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di bagian pertama yang akan kita bicarakan yaitu berbicara tentang konsep dasar pedagogi. Kita lihat lanjutannya apa. Oke, kita mulai dari pengertian pedagogiknya. Pedagogik itu berawal dari kata paidos yang artinya anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Secara harfiah, secara lugoh berarti ya, pedagogik itu artinya pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya itu mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Jadi dengan konsep ini, dengan konsep berarti kan ada seorang filsafat, berarti pasti dia bicara tentang seorang filsafat. Dia melihat pembantu laki-laki mengantarkan anak majikan ke sekolah. Tujuan akhirnya kan sudah jelas di situ. Tujuan akhirnya adalah sekolah kan gitu. Nah, melihat situasi atau fenomena seperti itu, seorang filsafat itu dijadikanlah sebuah teori. Itu saking pinternya orang-orang Yunani itu. Melihat kondisi sederhana seperti itu saja menjadi sebuah konsep yang namanya pedagogi.
Kalau kita artikan secara keilmuan atau secara saintisnya, pedagogi itu menurut Hupfeld di sini adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Saya garis bawahi dulu di sini kan ada kata tugas hidupnya. Ini kan banyak maknanya kalau berbicara tentang tugas hidup kan gitu. Ya kan? Di situ juga ada kata masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Berarti kalau berbicara tentang arti dari pedagogik itu sendiri, kaitannya dengan kita sebagai seorang guru, ketika kita mau mengajar di kelas, ya kan, kita harus punya dulu yang namanya tujuan. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti mau mengajar ke kelas, nggak tahu tujuannya apa gitu. Nah, ketika ada seorang guru yang tidak punya tujuan ketika masuk ke kelas, saya jamin ketika masuk ke kelas itu, ya, ketika dia masuk ke kelas itu, mengajarnya pun tanpa arah yang jelas. Bisa jadi cukup buka halaman sekian, kerjakan contoh soalnya, kumpulkan latihan soalnya. Ya kalau kayak gitu mah tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi konsep pertama yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian berbicara tentang pedagogi, ketika kalian mau masuk ke lingkungan pendidikan, baik itu di tingkat persekolahan ataupun mungkin nanti di tingkat kekeluargaan, harus punya tujuan apa yang ingin dicapai. Kalau di sini secara pedagogik yang dicapainya itu adalah mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Makna dari tugas hidupnya sendiri ini luas. Nanti ada penjelasan lagi sebetulnya tujuan pendidikan secara khusus sama tujuan pendidikan secara umum itu seperti apa. Kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya sendiri pedagogik itu adalah ilmu mendidik anak. Jadi ini berbicara tentang bagaimana cara kita mendidik anak kita itu biar benar. Nggak salah tuh. Sampai contoh saja. Ketika ada seorang guru yang memahami konsep pedagogi, memberikan pembelajaran atau memberikan nasihat atau memberikan hukuman kepada anak didiknya, itu tidak langsung menghukum dengan fisik misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa ketika ada seorang guru yang sifatnya itu ada siswa yang mencontek tiba-tiba dikaplok sama gurunya tuh. Nah sebetulnya itu tidak dicontohkan dalam pedagogi, tidak seperti itu karena sebetulnya dalam hal memberikan pembelajaran pun baik itu hukuman ataupun sanksi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi setiap tahapan tadi, ketika misalkan salah satu tahapan, oh tidak tercapai ini, tidak ada perubahan tingkah laku pada anak didik, berarti lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Jadi semuanya ada tahapannya, tidak sembarangan. Makanya penting bagi kalian sebagai calon guru, ketika kalian nanti menghadapi seorang siswa yang sifatnya itu tidur terus di kelas, ketika belajar itu tidur aja. Nah, kita sebagai calon guru kalau sudah memahami secara pedagogis, tidak langsung menghakiminya, bisa jadi mungkin menghakiminya di depan umum. Tujuan dengan ingin mempermalukan anak didik, nah sebetulnya kan secara pedagogik itu tidak boleh. Karena itu mempengaruhi tentang kondisi psikologi anak didiknya itu sendiri. Makanya kalau kalian menjadi guru, nanti pasti banyak kasus yang akan kalian hadapi, banyak masalah yang akan kalian terima, yang akan kalian lihat. Berarti kan butuh teori bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cara menyelesaikannya sebetulnya di samping pedagogi ada juga psikologisnya. Kan gitu. Makanya di semester ini kan kalian belajar pedagogi iya, belajar psikologi juga iya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada dua istilah yang penting harus kalian pahami. Perbedaan pedagogi dan pedagogik. Pedagogik itu diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitik beratkan pada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana membimbing anak. Jadi kalau berbicara tentang pedagogi, ini berbicara teori.
Ada istilah satunya yaitu pedagogi. Kalau pedagogi itu berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Makanya ini adalah yang menjadi alasan Bapak dibagi menjadi dua paruhan. Paruhan pertama itu pedagogik, berarti kita bicara tentang teorinya. Paruhan kedua kita berbicara pedagogi, artinya praktek atau aplikasinya di lapangan yang pernah kalian rasakan. Itu alasan Bapak mengapa dibagi menjadi dua paruhan. Itu ya. Oke, berbicara pedagogi, sebetulnya itu pasti berhubungan dengan yang namanya proses pendidikan. Jadi sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Kita lihat dulu kalau pendidikannya sendiri seperti apa. Berdasarkan bahasa Inggris, itu pendidikan itu dari kata education. Berhubungan dengan kata Latin educere yang berarti mengeluarkan suatu kemampuan. Jadi artinya membimbing untuk mengeluarkan suatu kemampuan yang tersimpan dalam diri anak. Jadi kalau berbicara tentang proses pendidikan, sebetulnya adalah proses bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengeluarkan minat dan bakat dari anak didiknya. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan kenapa di Indonesia itu banyak mata pelajaran yang diterima oleh anak didiknya. Tujuannya apa? Biar anak didik itu tahu kira-kira, aduh saya minatnya di mana nih? Bisa di IPA, bisa di IPS, atau mungkin bahasa. Di IPA nanti dipersempit lagi, bisa di biologi, bisa di kimia, bisa di fisika, misalkan kayak gitu. Di IPS bisa akuntansi, bisa ekonomi, kan kayak gitu sebetulnya. Mungkin tujuannya adalah biar siswa itu bisa mengetahui minatnya kiranya di mana gitu loh. Nah, kalau berdasarkan bahasa Belanda itu dari kata opvoeden, berawal dari kata op yang artinya ke atas dan voeden yang artinya memberi makan. Secara kiasan artinya memberi makanan rohani untuk meningkatkan kecakapan dan derajat seorang anak. Makanya kalau di kita kan di Indonesia kan lebih nyamannya itu kalau proses pembelajaran dengan metode ceramah seperti disuapi. Karena sebetulnya karena kita kan sudah dijajah selama 350 tahun atau ke Belanda. Gimana tidak mengakar terhadap kepribadian dari anak didik juga, kepribadian dari guru-guru juga, kan gitu sebetulnya. Makanya mau dengan adanya model terbaru kurikulum 2013 pasti banyak yang kaget. Kira-kira bagaimana cara pengaplikasian model-model yang baru ini gitu. Ujung-ujungnya balik lagi ke metode ceramah kan gitu sebetulnya. Ya karena sudah mengakar tadi sih sebetulnya. Opvoeden memberi makan. Artinya memberi makan berarti guru tuh menyuapi kan gitu sebetulnya. Ya. Oke. Definisi pendidikan dalam arti khusus. Tadi arti dari kata pendidikannya, sekarang definisi pendidikan dalam arti khusus. Kita lihat. Menurut Hupfeld bahwa mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Kita sering mendengar dari tadi tugas hidupnya, sekarang juga kita mengenal tugas hidupnya. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan aja dengan psikologi ada yang namanya tugas perkembangan. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki tugas hidup. Dan mungkin bisa berbeda-beda tugas hidupnya antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kan gitu. Makanya di sini secara umum dulu deh definisikan menurut Hupfeld, pendidikan itu adalah bagaimana nanti si anak itu mampu menyelesaikan semua tugas hidupnya dengan tanggung jawabnya sendiri. Menurut Hupfeld. Menurut Brojonegoro, mendidik itu berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Jadi tujuan akhir menurut Brojonegoro yang namanya proses pendidikan itu adalah proses kedewasaan.
pertumbuhannya maksimal, perkembangannya pun maksimal. Ingat kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa kita lihat, ya kan? Tumbuh tinggi badan, tumbuh jenggot, kan kayak gitu sebetulnya. Ya kan? Perkembangan ini kaitan dengan yang tidak bisa kita lihat. Psikologi itu kan tidak bisa kita lihat. Karakteristik anak, kan gitu. Itu tidak bisa kita lihat. Tapi dengan proses pendidikan, seharusnya tujuan akhirnya adalah kedewasaan. Tujuan akhirnya. Menurut Langfeld juga, mendidik adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya kalau tujuan pendidikan dalam arti khusus adalah kedewasaan. Kalau kata orang Sunda mah smeh jadi jelema. Jadi selama ini kalian belum jadi manusia. Atau ada yang bilang menjadi manusia seluruhnya atau menjadi manusia seutuhnya. Berarti kalian belum utuh nih. Kayaknya masih setengah-setengah kayaknya. Kalian setengah manusia, setengah apa nggak tahu tuh ya. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Jadi tujuan akhir, kalau khusus ya, tujuan pendidikan dalam arti khusus adalah kedewasaan. Berarti kalau sudah dewasa berarti pendidikan selesai gitu loh. Kalau secara khusus ya, kalau secara khusus. Kalau sudah dewasa, pendidikan berakhir. Kita lihat kalau pendidikan secara arti luasnya seperti apa. Nah, menurut Henderson, pendidikan itu merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Ya kan? Pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Di situ ada kata berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Jadi kalau pendidikan dalam arti luas, yang namanya proses pendidikan itu tidak ada ujungnya. Kalau yang tadi kan kalau dalam arti sempit, kalau sudah dewasa selesai. Karena tujuan akhirnya adalah kedewasaan. Tapi kalau dalam arti luas, yang namanya pendidikan itu tidak ada ujungnya. Mau usia udah 60 tahun pun, kalau dia masih mampu menerima pengetahuan baru, wawasan baru, kan gitu sebetulnya. Di situ tetap terjadi yang namanya proses pendidikan. Dalam GBHN tahun 73, ya udah lama dikemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Itu ya. Jadi menurut KBHN itu berbicara tentang proses pendidikan, proses pengembangan kepribadian dan kemampuan, skill. Ya kan? Dan dilaksananya pun ternyata seumur hidup. Jadi proses pendidikan itu tidak hanya di dalam lingkup sekolah saja, di luar persekolahan pun terjadi yang namanya proses pendidikan. Itu ya. Itu pendidikan dalam arti luas. Oke, kita lihat spesifiknya. Bentar, ada yang kelewat. Nah, prinsip pendidikan dalam arti luas. Pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup. Tadi ya sudah dijelaskan, sudah ditekankan di situ. Usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Berarti contoh yang tadi. Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Jadi kalau yang namanya proses pendidikan tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Berbicara tentang situasi pergaulan, situasi pendidikan nanti yang akan kalian bicarakan, yang akan kalian pahami nanti, itu tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Ya bayangkan kalian berbicara dengan tiang listrik, pendidikan seperti apa coba? Ya, itu kan tidak normal kalau kalian ngobrol dengan tiang listrik, coba so. Tanggapan orang juga seperti apa? Artinya kalau tanggung jawab bersama, berarti semua aspek harus mendukung dalam proses pendidikan. Ketiga, bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan.
Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang yang disebut manusia seluruhnya. Tuh, manusia seluruhnya. Itu ya. Jadi, kalau berbicara tentang manusia, ada istilah nanti di bab 2, manusia itu adalah animal educandum. Jadi manusia itu adalah hewan yang mampu untuk dididik dan harus memperoleh pendidikan. Jadi ternyata kita juga sebetulnya hewan, cuman dikasih akal, kan kelebihannya itu sebetulnya. Ya kan? Jadi konsep pendidikan dalam arti luas, prinsip yang ketiga itu adalah manusia itu harus memperoleh pendidikan. Ya, dan ingat pendidikan kan tidak harus dalam jenjang formal, non formal, informal pun itu termasuk ke dalam proses pendidikan. Oke. Selanjutnya ada tiga istilah penting yang harus kalian pahami sebagai seorang guru. Istilah yang pertama yaitu mendidik, istilah yang kedua yaitu mengajar, istilah yang ketiga yaitu melatih. Mendidik menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lain-lain. Jadi kalau berbicara tentang proses pendidikan atau mendidik, ini berbicara tentang mengubah tingkah laku, mengubah perilaku anak didik yang awalnya tidak baik menjadi baik. Makanya ini jadi pertanyaan bagi kita, proses pendidikan di Indonesia sudah berhasil atau belum? Gak tahu Pak, saya ambil contoh saja. Anak didik zaman sekarang, siswa-siswa zaman sekarang, kalau ngobrol dengan temannya, selalu ada kata imbuhan enjing di belakangnya tuh. Kemana jing? Kadian jing? Dari jing? Ayo jing. Jadi, gimana ini proses pendidikan di Indonesia itu selama ini itu seperti apa gitu loh. Bahkan orang-orang di luaran sana gitu ketika ngobrol dengan temannya, ketika ada imbuhan enjing itu kayak gagah gitu, kayak ngomong enjing-enjing tuh. Nah ini kan jadi pertanyaan. Padahal kalau bicara tentang proses pendidikan, mendidik berarti kan sebetulnya seharusnya tolak ukur proses pendidikan itu berhasil ketika ada perubahan tingkah laku. Khususnya dalam hal norma, hati nurani, kan gitu sebetulnya. Itu proses pendidikan. Makanya kalau kita lihat fakta di lapangan sekarang, orang tua itu sekarang lebih tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam terpadu ITE daripada sekolah-sekolah negeri. Karena sekolah-sekolah negeri kebanyakan anak didiknya itu di lingkungan pendidikannya itu dari segi bahasa yang digunakannya itu tidak layak. Padahal kalau zaman saya dulu lebih memilih sekolah negeri daripada sekolah swasta, kan gitu sebetulnya. Sekarang udah mulai terbalik nih. Orang tua sekarang lebih memilih sekolahnya itu di swasta daripada di negeri. Gitu ya. Ini jadi catatan bagi kita juga. Kalau yang namanya seorang guru, tugas utama itu adalah mendidik sebetulnya. Itu merubah tingkah laku anak didiknya. Kalau dia jago matematik tapi kerjaan yang nyuri, kemudian ngebohong, suka ngebully, ya kalau kayak gitu masalah. Di Indonesia sekarang yang namanya zaman bully-bullyan, berarti kan ada yang salah gitu loh. Nah tugas kita kalau kita nanti menjadi seorang guru, harus menjadi catatan kita, tujuan kita, merubah perilaku anak didik kita. Yang awalnya tidak baik menjadi baik. Dasar saja, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari lebih sopan, lebih santun. Kan gitu sebetulnya. Yang kedua ada istilah mengajar. Mengajar berarti memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan berpikirnya. Disebut juga pendidikan intelektual. Kita mengajar konsep matematik, kita mengajar konten matematik, nah itu mengajar tuh. Karena berbicara tentang matematik, itu bukan alat untuk berhitung, tapi alat untuk bernalar. Artinya alat untuk berpikir.
Jadi bukan ngajarin anak jago ngerjain soal matematik, bukan. Tapi yang kita ajarkan bagaimana pola pikir mereka ketika menyelesaikan soal. Makanya kalau matematika itu harus sistematis. Rentetannya jelas, langkah-langkahnya jelas, tidak boleh ada yang terlewati. Kan gitu sebetulnya. Itu yang harus kita pegang. Kemudian yang ketiga adalah latihan. Latihan ialah usaha untuk memperoleh keterampilan dengan melatihkan sesuatu secara berulang-ulang. Sehingga terjadi mekanisasi atau pembiasaan. Saya tanya, kalau hewan bisa nggak dididik? Hewan bisa nggak dididik? Bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Soalnya kan nggak memiliki akal. Betul. Hewan kan nggak ada yang memberikan sodakoh ya. Ya kan? Karena kalau yang namanya mendidik itu kaitan dengan hati nurani. Tapi kalau hewan bisa dilatih, iya. Mereka bisa berhitung, kan kayak gitu ya. Lumba-lumba bisa berhitung, kan kayak gitu. Kayak kemudian monyet bisa naik sepeda, monyet pakai topeng, kan kayak gitu sebetulnya itu mah dilatih semuanya, bukan dalam proses pendidikan. Itu ya, jadi kita tekankan dalam diri kita bahwa hanya manusia yang harus memperoleh pendidikan tuh. Jadi ketika kita ngajar ke kelas, harus ditekankan tujuan kita mendidik harus jelas. Berbicara tentang latihan sebetulnya memang penting kalau berbicara latihan, karena kan latihan ini berbicara tentang kemampuan baru, apalagi anak-anak SMK itu kan mereka harus punya latihan. Vokasionalnya harus jelas. Kalau anak-anak SMK tuh, makanya lebih menitik beratkan kepada latihan. Tapi di samping itu juga anak-anak SMK juga harus diprioritaskan mengenai proses pendidikan, artinya mendidiknya, perubahan tingkah lakunya. Itu harus kita tekankan. Di matematik ada kaitannya dengan latihan? Oh, selalu ada. Makanya kalau di matematik ada istilah drill. Kalau guru-guru bimbel atau di bimbel-bimbel di luar sana pasti menggunakannya metodenya drill. Artinya drill itu terus disikopi dengan latihan-latihan soal, dikasih soal, 100 soal, 200 soal, kayak gitu. Biar apa? Biar nanti menjadi sebuah kemampuan ketika menemukan soal yang serupa dengan yang sudah dilatihkan, mudah untuk menjawabnya. Ketika 100 soal dengan tipe yang berbeda sudah kalian kuasai, wah itu kan lebih mudah ketika menemukan soal yang tipenya sama. Kan gitu sebetulnya. Itu metode yang sering dipakai di bimbel-bimbel dengan metode drill. Kayak gitu. Oke. Kita lihat dari segi tujuan. Tujuan mendidik adalah ingin mencapai kepribadian yang terpadu, yang terintegrasi, yang sering dirumuskan untuk mencapai kepribadian yang dewasa. Tujuan mendidik. Jadi ingin mencapai kepribadian yang dewasa. Jadi selaras dengan tadi tujuan pendidikan, yaitu mencapai kedewasaan. Ya kan? Tujuan mengajar ialah supaya anak kelak sebagai orang dewasa memiliki kemampuan berpikir seperti yang diharapkan dari orang dewasa secara ideal. Yaitu diantaranya mampu berpikir abstrak logis, objektif, kritis, sistematis analitis, sintesis, integratif, inovatif, apa itu itulah ya. Nanti sebetulnya kalian akan lebih mengenal lagi ketika nanti di akhir akan mengenal analisis itu apa, sintesis itu apa, abstrak logis itu seperti apa, kan kayak gitu ya. Itu akan lebih kalian pahami ketika nanti di akhir-akhir untuk memulai proses penelitian. Intinya kalau berbicara tentang tujuan dari mengajar adalah meningkatkan kemampuan berpikir anak didik. Ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, kira-kira solusi yang diajukannya itu serapih apa sih? Sistematis atau tidak kayak gitu. Tidak terburu-buru ketika menemukan suatu permasalahan. Kan itu yang penting sebetulnya. Dipertimbangkan secara matang. Tujuan latihan ialah untuk memperoleh keterampilan tentang sesuatu. Keterampilan adalah sesuatu perbuatan yang berlangsung secara mekanis, berarti terus-menerus,
yang mempermudah kehidupan sehari-hari dan dapat pula membantu proses belajar. Gitu ya. Makanya kalau bicara tentang matematik harus ada yang namanya latihan, kan kayak gitu. Tapi salah juga ketika misalkan seorang guru yang terus mengasih aja latihan tanpa dijelaskan konsepnya secara utuh. Menurut kalian nih, penting konsep, penting latihan soal. Konsep. Pak. Konsep. Kebanyakan guru menjelaskan konsep sedikit, latihan soalnya banyak, bener nggak? Sehingga siswa itu nggak ngerti secara utuh mengenai konsep itu sendiri. Saya ambil contoh saja. Kalau negatif 2 dikurangi 3, hasilnya berapa? Negatif 5. bukan min 5. Negatif 5. Bukan min 5. Oh, Pak, sama keneh. Sama aja min sama negatif itu. Bener nggak? Benar, Pak. Bener ya? Nah, berarti kan kalau seperti itu, kita tidak memahami secara konsep. Kalau masih menganggap negatif sama min itu hal yang serupa. Sama Pak, sama-sama strip. Padahal itu kan hal yang berbeda. Secara maknawi, kalau berbicara tentang min, itu minus, artinya pengurangan. Berarti kalau pengurangan, artinya apa? Operasional atau operasi. Kalau negatif, itu kan simbol. Simbol untuk kurang dari 0. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara negatif dengan min. Nah, itu yang penting, menjelaskan konsep. Karena kalau konsepnya salah, meskipun kita bisa mengoperasikannya karena kita sering nih, saya yakin ketika saya tanya 3 kurangi 5, langsung itu tanpa berpikir panjang jawabannya negatif 2, Pak. Negatif 2 kurangi 3, negatif 5, Pak. Tapi yang penting itu adalah pemaknaan dari konsep itu sendiri. Kalau 3 min 5, min sama dengan negatif, berarti 3 min 5 itu sama juga dengan 3 negatif 5. 3 min 5 ada maknanya, 3 dikurangi 5. 3 negatif 5, apa maknanya? Nggak ada maknanya. Jadi ketika saya tanya negatif 2 kurangi 3, hasilnya negatif 5, bukan min 5. Itu yang penting kalau berbicara tentang matematik. Konsep, pemahaman konsep, pemaknaan konsep. Itu yang penting. Itu yang harus kita tanamkan sebagai seorang guru, bagaimana mengajarkan konsep matematika itu dengan baik. Kalau nanti waktunya habis, nanti kita klik lagi aja Zoom-nya ya. Itu yang